Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi 4 variansi dan simpangan baku. Variansi bisa disebut dengan ragam, adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rata-ratanya. Nah, kemudian simpangan baku itu merupakan akar dari variansi. Nah, variansi dan simpangan baku ini dibagi menjadi dua. A. Variansi dan simpangan baku data tunggal. Nah, variansi dan simpangan baku data tunggal ini bentuk rumusnya untuk variansi atau ragam, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N. Kemudian untuk simpangan baku dirumuskan S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat itu berarti variansi atau ragamnya ya. Maka untuk mencari simpangan baku kita harus terlebih dahulu mencari variansi atau ragamnya. Nah, untuk keterangannya S kuadrat itu sama dengan variansi atau ragam. Kemudian untuk S ini dia itu simpangan baku. X bar itu rata-rata. XI ini merupakan datum ya. Datum itu merupakan bentuk tunggal daripada data. Misal datum ke-1, datum kedua, datum ketiga, sedangkan ini menunjukkan datum keberapanya, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke datum tertentu nanti. Kemudian N ini merupakan banyaknya data. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah ragam dan simpangan baku dari data 5, 10, 6, 8, 7, 8, 4, 3, 6, 8. Nah, yang harus kita lakukan untuk mencari ragam dan simpangan baku ini, yang pertama kita harus mencari X barnya terlebih dahulu. Caranya kita jumlahkan seluruh data, kemudian dibagi banyak jumlah datanya. Ya. X bar sama dengan 5 ditambah 10 tambah 6 bla 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 sampai ditambah 8 ya di sini. Ya, jumlahnya 65. Baru nanti dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 10. Maka 65 per 10 sama dengan 6,5. Nah, sudah dapat X barnya. Kemudian kita masukkan rumus variansi atau ragamnya. Ini yang pertama ya, S kuadrat sama dengan sigma dari dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Nah, X barnya kan sudah kita dapatkan nih. Maka kita masukkan XI-nya. Berarti XI ini ya sesuai dengan bentuk rumus tadi, XI itu merupakan datum ke berapanya. Berarti kalau kita urutkan maka ini datum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya ya sampai ke 10. Berarti datum pertama 5 dikurang X bar ya sesuai dengan rumusnya ya. Berarti 5 dikurang 6,5 dalam kurung ya dipangkatkan ya. Kemudian ditambah datum kedua dalam kurung 10 dikurang 6,5 kuadrat ya. Karena di sini semua dipangkatkan dengan 2. Ditambah datum ketiga nih 6 dikurang 6,5 dalam kurung kuadrat di sini ya. Nah, setelah semua dijumlahkan maka dibagi dengan 10. Nah, untuk hasil jelasnya 5 dalam kurung ya, dalam kurung 5 dikurang 6,5 hasilnya min 1,5 kuadrat. Nah, berbeda dengan materi sebelumnya untuk simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata atau mean deviation. Kalau materi sebelumnya itu kan yang diminta nilai mutlak, tapi pada materi ini tidak diminta untuk nilai mutlaknya ya, sesuai dengan ketentuannya. Nah, dapat semua hasilnya dari hasil pengurangannya, maka ini kita kuadratkan. Min 5,5 dikali min 5,5 dapatnya positif 2,25.
Kemudian ini dia 3,5 kuadrat itu artinya 3,5 dikali 3,5 dapatnya 12,25 dan seterusnya sampai yang terakhir baru nanti dibagi dengan 10. Nah, ini kita jumlahkan nih. Semuanya nih 2,5 sampai ditambah 2,25 yang terakhir, maka hasilnya sama dengan 40,5 per 10. 40,5 dibagi 10 dapatnya 4,05. Jadi ragam dari data tersebut adalah 4,05. Kemudian kita mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat yang sudah dapat nih ragam atau variansinya 4,05. Maka berarti akar dari 4,05 sama dengan 2,01. Ini carinya di kalkulator ya. Tuh. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 2,01. Selanjutnya B, variansi dan simpangan baku data berkelompok. Nah, bentuk rumusnya untuk untuk variansi atau ragamnya S kuadrat sama dengan sigma dari Fi dikali dalam kurung Xi dikurang X bar kuadrat per N. Kemudian untuk simpangan bakunya S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, sama seperti di data tunggal, S kuadrat itu sebagai variansi atau ragam, S simpangan baku, X bar itu rata-rata, X itu titik tengah ya. Ini bedanya nih di sini. XI ini titik tengah kelas ke berapa di sini diminta. Kalau ini merupakan datumnya ya. Data bentuk dari data tunggalnya. Nah, bentuk tunggal dari datanya. Misal data pertama, kedua dan seterusnya. Kemudian N ini banyaknya data. Kita lihat contoh soalnya. Nah, tentukan variansi dan simpangan baku dari data berikut. Nah, ini merupakan data soal kita nih. Nilainya nih 51 sampai 60, frekuensinya 5, 19 sampai 91 sampai 100 dengan frekuensinya 3. Nah, untuk menentukan titik tengahnya, ini kita buat tabel. Ini yang penting nih untuk pengerjaan kita. Ini kita buat soalnya, kemudian kita jawab, ya. Kita tentukan dulu terlebih dahulu titik tengahnya. Nah, untuk menentukan titik tengahnya, nih, nilainya ini per kelas ini kita jumlahkan, kemudian dibagi menjadi dengan 2, ya. 51 ditambah 60 dibagi 2 dapatnya 55,5 dan seterusnya sampai di kelas yang terakhir 91 ditambah 100 dibagi dengan 2 sama dengan 95,5. Nah, sudah dapat semuanya sesuai dengan kelas per kelasnya ya. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima baru kita masukkan ke dalam tabel. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Nah, sudah kita salin. Nah, selanjutnya kita cari ini dia sesuai dengan petunjuknya Fi dikali Xi. Nah, Fi dikali Xi sesuai dengan urutan kelasnya. 5 dikali 55,5 dapatnya 277,5. Seterusnya 12 dikali 65,5 dapatnya 786 dan sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah ketemu Fi dikali Xi nya, baru kita cari sigma daripada Fi dikali Xi atau jumlah keseluruhannya nih. Ini kita jumlahkan nih. Dapatnya 3307,5. Kalau sudah sigma daripada Fi dikali Xi nya sudah ketemu, maka kita cari X bar. Nah, untuk menentukan nilai rata-ratanya X bar, nih rumusnya ya, X bar sama dengan sigma dalam kurung Fi dikali Xi dibagi dengan sigma frekuensinya. Nah, sigma Fi dikali Xi kan sudah dapat nih 3307,5. Kemudian sigma daripada frekuensinya 45, maka X bar sama dengan 3307,5 dibagi dengan 45 dapatnya 73,5. Nah, selanjutnya pada kolom yang berikutnya Xi dikurang X bar. Nah, kalau di buku itu kan langsung mencantumkan X dalam kurung Xi dikurang X bar kuadrat ya.
Nah, ini agar lebih mudah memahaminya, dibuat seperti ini ya. Tidak apa-apa, agak panjang sedikit penjelasannya. XI dikurang X bar. Nah, jadi XI-nya mana? Nih dia. Sesuai dengan kelasnya nih. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk yang kelas pertama, XI-nya 55 dikurang 55,5 dikurang X barnya 73,5, dapatnya min 18. Kemudian 65,5 dikurang 73,5, dapatnya min 8. Untuk kelas ketiga, 75,5 dikurang dengan 73,5, dapatnya 2. Dan seterusnya, yang terakhir 95,5 dikurang 73,5, dapatnya 22. Sudah dapat XI dikurang X barnya, selanjutnya kita kuadratkan. Dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Ini rumusnya ya. Artinya angka yang ada pada di sini kita kuadratkan ya. Karena kan rumusnya kuadrat nih di sini. Maka nih ya, dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat berarti min 18 dikali min 18, dapatnya 324. Kemudian min 8 dikali min 8, dapatnya 64. Dan seterusnya 22 dikali 22, dapatnya 484. Kemudian kolom yang terakhir F ini boleh pakai F ya, frekuensi artinya, atau FI itu sama saja. F ini frekuensi atau FI juga boleh ya. Frekuensinya dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Artinya ini dia frekuensi yang ini sesuai dengan kelasnya dikalikan dengan dalam kurung XI dikurang X bar kuadratnya, berarti 5 dikali 324, maka dapatnya 1620. Kemudian 12 dikali 64, dapatnya 768. 18 dikali 4, 72. 7 dikali 144, 1008. 3 dikali 400 3 dikali 484, dapatnya 1452. Kemudian sudah dapat ini, maka kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan sigma daripada F dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadratnya. Jumlahnya 4920. Selanjutnya kita cari variansi atau ragamnya. Karena semua daripada item rumus ini sudah kita dapatkan ya. Untuk mencari variansi, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari FI atau F ya, frekuensinya dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Nah, jumlahnya itu kan tadi FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat, jumlahnya 4920. Maka ini dia, S kuadrat sama dengan 4920 dibagi N-nya, jumlah datanya ya. Nah, jumlah daripada frekuensinya, atau jumlah datanya sama 45, maka dibagi dengan 45, maka hasilnya S kuadrat sama dengan 109,33. Kemudian simpangan baku, rumusnya kan S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, berarti S sama dengan akar dari 109,33. S sama dengan 10,46. Jadi variansi dari data tersebut adalah 109,33 dan simpangan bakunya adalah 10,46. Untuk tugasnya ini yang pertama, silahkan dicari variansi dan simpangan bakunya. Nah, ini datanya sudah diketahui ya, frekuensinya juga sudah. Silahkan ikuti cara yang telah Bapak buat tadi. Ini data berkelompok semua tugasnya. Kemudian yang kedua, nah ini perhatikan grafiknya. Nah, silahkan cari interval kelasnya ya, sesuai dengan frekuensinya. Misal untuk kelas pertama 71 sampai 75, frekuensinya 2, dan seterusnya. Dibuat tabelnya, baru nanti silahkan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.